Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya Siti Munawaroh. Nah, pada video kali ini saya akan mereaction video dari teman saya, yakni Dina Aulia, mengenai perkembangan komputer dari zaman ke zaman. Yuk kita tonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Aulia. Intro yang sangat menarik ya teman-teman, didominasi dengan warna pink. Dari zaman ke zaman. Sebelum membahas lebih lanjut tentang perkembangan komputer dari zaman ke zaman, yuk kita definisikan dulu apa itu komputer. Nah, di sini Dina Aulia memaparkan terlebih dahulu mengenai pengertian komputer. Bekerjasama untuk menerima data, mengolah data, dan menampilkan data untuk pengguna. Bentuk dan fitur komputer yang sekarang kita gunakan sudah jauh berbeda loh dengan perkembangan komputer. Proses perkembangan komputer tidak serta-merta secanggih saat ini, karena memang mengalami proses. Komputer sekarang memang telah jauh berbeda dengan komputer terdahulu, mulai dari segi bentuk, kinerja, hingga komponen yang dipakai. Berikut saya akan sampaikan perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Yang pertama, komputer generasi pertama yang menggunakan tabung paku pada tahun 1946 sampai 1959. Ternyata perkembangan komputer ini dimulai dari tahun 1946. Generasi kedua yaitu menggunakan transistor pada tahun 1959 sampai 1965. Yang ketiga, komputer generasi ketiga yang menggunakan integrated circuit pada tahun 1965 sampai 1971. Yang keempat, komputer generasi keempat yang menggunakan mikroprosesor sejak tahun 1971 sampai sekarang. Dan yang kelima, komputer generasi kelima yang ternyata perkembangan komputer ini dibagi menjadi 5 generasi. Sejak sekarang sampai masa depan. Komputer generasi pertama tahun 1946 merupakan tahun diciptakan komputer generasi pertama. Wah, dari gambarnya saja sudah besar ya komputer pada generasi pertama ini. Tentunya memakan banyak tempat. Tidak bisa dibayangkan jika hari ini kita masih menggunakan komputer seperti ini. Komputer generasi pertama diciptakan oleh James Preston Eckert dan John Maury. Ciri-ciri komputer generasi pertama. Nah, ciri yang pertama memiliki hardware yang jauh lebih besar serta membutuhkan ruang luas. Interior desain sistem operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. Program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin, menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data, membutuhkan daya listrik sangat besar, butuh mesin pendingin karena sangat cepat panas, kapasitas penyimpanan yang kecil, kinerjanya lambat, menggunakan tabung ampas sebagai. Wah, banyak kekurangan ya pada komputer generasi pertama tadi. Generasi kedua. Nah, komputer generasi kedua tahun 1959, komponen dasar untuk merancang komputer adalah teknologi transistor. Komponen ini dinilai jauh lebih efisien jika dibandingkan tabung vakum pada komputer generasi pertama tadi. Transistor mempunyai ukuran lebih kecil dibandingkan tabung vakum, serta daya listrik yang diperlukan juga lebih kecil untuk mengoperasi. Biaya pembuatan juga jauh lebih terjangkau. Ciri-ciri komputer generasi kedua. Yang pertama, telah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi Fortran. Kapasitas memori utama menggunakan magnetic core storage, menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic disk, mampu memproses secara real time dan real sharing. Lebih kecil ya daripada generasi pertama tadi. Kinerjanya lebih cepat, daya listrik lebih kecil. Yang ketiga, yaitu komputer generasi kedua. Transistor masih tetap digunakan, tapi ukurannya diperkecil. Beberapa transistor yang berukuran kecil tersebut dimasukkan di IC bersamaan dengan resistor dan kapasitor. Komputer generasi ketiga menjadi komputer pertama yang membuat operator dapat berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasinya. Selain itu, komputer ini membutuhkan biaya lebih murah sehingga dapat dijangkau masyarakat umum. Nah, ciri-ciri komputer generasi ketiga ini yang pertama
lebih cepat dibanding generasi pertama. Wah, hebat bukan? Komputer dapat melakukan multiprosesi. Komputer sudah menggunakan visual display dan dapat membuatkan suara. Menggunakan Semakin lebih pada baik ya keras daripada seperti generasi mesin pertama dan printing kedua tadi. untuk melakukan komunikasi dengan komputer lain. Nah, selanjutnya yang keempat, komputer generasi yang keempat. Komputer generasi keempat dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama mikroprosesor. Nah, Chip dari gambarnya mikroprosesor bisa kita lihat memiliki bahwa ribuan transistor komputer dan yang beberapa macam sering elemen digunakan sirkuit itu yang mana saling terhubung adalah menjadi komputer seperti ini. Intel menjadi Masih sebuah digunakan sampai sekarang, perusahaan yang menggunakan paling CPU. berpengaruh terhadap perkembangan chip mikroprosesor. Perusahaan dari Intel berhasil menggantikan perangkat komputer yang memiliki ukuran yang besar tadi menjadi sangat kecil sehingga menjadikannya lebih efisien. Ciri-ciri komputer generasi keempat. Yang pertama, dapat menggunakan LSI Large Scale Integration, sudah memakai semikonductor dan mikroprosesor yang berbagai sifat chip ya, dipasarkan pada segmen perorangan. Munculnya komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemanapun seperti web. Berarti laptop mulai dari generasi keempat ya Kelima, teman-teman. komputer generasi kelima. Generasi kelima ini sebenarnya masih tahap pembangunan, yang mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat berdasarkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, dalam sejarah perkembangan komputer, pengembangan komputer generasi kelima ini bertujuan agar dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon, menggunakan bahasa yang digunakan manusia, diharapkan dapat mempelajari lingkungan di sekitarnya serta dapat menyelesaikan dirinya sendiri. Wah, semakin canggih ya. Ciri-ciri komputer generasi kelima. Yang pertama, komputer masih menggunakan teknologi LSI, namun akan banyak mengalami proses pengembangan. Memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya, semakin cepat dalam pemrosesan informasi. Komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, dan bisa lebih canggih lagi. Bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Wah, tambah semakin keren canggih ya saja perkembangan komputer sekarang dari ini. zaman ke zaman. Thank you. Nah, itu tadi penjelasan dari Dina Aulia mengenai perkembangan komputer dari zaman ke zaman. Wah, sepertinya kita telah menjajaki waktu ya teman-teman, mulai dari komputer generasi pertama hingga sekarang ini, yaitu generasi pertama itu komputernya masih sangat besar dan memakan banyak tempat. Hingga komputer generasi kelima yaitu telah menggunakan artificial intelligence. Wah, kita menjadi menambah ilmu ya teman-teman. Begitu juga dengan video dari Dina Aulia ini sangat menarik, sehingga enak untuk kita tonton. Baiklah, itu tadi reaction video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.